funky ass beats. Oke teman-teman, Kembali lagi bersama kita di Marmoyo. apa sih Marmoyo itu? Mari ngomong Budaya. Nah, ini kan udah selesai nih. Kemarin kita ngobrol sama Mas Pariska. Nah, kita nih akan mendatangkan mengundang tamu tamu terhits seantero. spesial. Iya. Ya, Seantero Indonesia. Jagat Raya. Jagat Raya. Nah, ini Wow. kita kasih bocoran sedikit nih sama teman-teman sebelum gestar kita tampil Iya. gitu. Gestar kita ini adalah salah satu yang perintis Ya, termasuk salah satu founder dari Sanggar Seni Dharma Budaya. Nah, siapa kira-kira teman-teman? Apa ada yang bisa menebak? Teman-teman di rumah. Ya, oke. Nggak lama-lama kita panggilkan sekarang Bunda Intra. Silakan Bunda. Oke teman-teman, tepuk tangan Tepuk tangan dulu. Kita udah kedatangan sama Bunda. Bunda. Bunda, ini teman-teman kepo nih. Mungkin perkenalan dulu. Iya, Bunda, perkenalan sama dulu, teman-teman di rumah. Oh iya, nama saya Intras Mina, biasa dipanggil Bunda Intras. Saya di sini selaku seksi atau koordinator sesi tari di Sanggar Seni Dharma Budaya. Wah, keren. Bunda, silakan duduk. Iya, Monggo, makasih. Bunda. Mari kita bicara-bicara sambil Bincang-bincang. duduk. Ini Bunda kita kasih passwordnya, Iya. Cik. Tagline-nya kita. Tagline. Teman-teman juga Belum pastinya harus afdol ikut ya. kalau udah diundang di podcast kita, tapi belum tagline. Ya, tagline Bunda. Jadi kalau misal kami ngomong Marmoyo, Bunda menjawabnya mari ngomong budaya. Gitu. Teman-teman jangan lupa ya, tetap ikut seperti yang kemarin-kemarin, oke? Oke. Fiska. Yuk. Yuk. Marmoyo. Mari ngomong budaya. Budaya. Iya. Tepuk tangan. Terima kasih buat Bunda telah datang. Sudah mau meluangkan Waktunya. sudah hadir di podcast episode kali ini. Nah, sekarang kita akan membahas nih Bunda. Kita mengenal Bunda adalah sosok yang udah dari dulu, dari tahun awal kata Mas Rizka itu awal tahun 1981 juga. Ya. Sebenarnya kami kepo juga Bunda. Iya. Bagaimana sih tarinya Sanggar Seni Dharma Budaya ketika awal dulu gitu. Terus sebelum ke itu juga kenapa Bunda kok bisa yang membuat punya inisiatif untuk membuat Sanggar Seni Dharma Sanggar Seni Budaya di Dharma Kota Budaya. Pasuruan terutama. Iya. Iya. Gini ya, untuk awalnya itu yang sebenarnya yang merintis bukan saya, tapi Pak Parnim. Oh iya. Suami saya itu beliau ditugasi dari Pemkot untuk tugas belajar ke Padepokan Seni Bagong Kusudarjo. Terus pulang dari pendidikan otomatis sebagai pertanggungjawaban beliau mereka mendirikan Sanggar Seni Dharma Budaya. Sedangkan saya mulai tahun 91 itu baru gabung sama Sanggar Seni Dharma Budaya. Oh. Terus kalau dari Bunda sendiri sejak ini cerita tentang Bunda sedikit Bunda ya. Sejak umur berapa gitu Bunda? Bergelut di dunia seni khususnya seni tari ini Bunda. Oh iya. Kalau bergelut di dunia seni saya mulai kelas 1 SD. Tapi waktu itu saya bukan di seni tarinya, tapi di seni karawitannya. Karena kebetulan bapak saya itu sebagai pelatih karawitan juga dalang. Oh, Ya, itu di mana Bunda? Itu di Kulon Progo, Yogyakarta. Oh. Ya, terus setelah itu saya kelas 3 saya mulai ikut menari. Terus kelas 6 kebetulan itu ada
KKN Asti waktu itu ya, bukan isi Oh, ya. yang di Jogja itu Bunda. Ya, itu KKN di desa saya. Nah, mulai itulah saya mulai lebih tertarik lagi karena ada spot dari KKN yang datang di desa saya itu. Di Kulon Progo itu Iya, Bunda. iya. Itu kalau boleh tahu tahun berapa itu Bunda? Itu tahun 80-an. Oh, tahun 80-an. Ya, karena saya lulus SD itu tahun 82. Terus waktu itu di SMP juga ada pelajaran ekstra, tapi saya juga ikut karawitan. Oh. Jadi saya tidak ikut tari. Waktu saya pentas waktu itu di SMK YPKK itu ada perpisahan ya. Saya diundang sana suruh nari. Nah, kebetulan guru karawitan saya itu pembina pramuka di sana. Loh kok interest kok bisa nari gitu ya. Akhirnya saya diarahkan, Mbak Indras nanti kalau lulus SMP melanjutkan aja ke SMKI gitu. Ya itu mulai itu. Padahal waktu itu sebenarnya cita-cita saya itu mau ke SGO. Oh. Iya, jadi saya kepingin jadi guru olahraga dulu itu. Ya, karena arahan dari guru karawitan saya, akhirnya saya masuk di SMKI. Waktu itu karena saya disemangati ya sama guru saya itu, saking semangatnya saya tuh datang mendaftar ke SMKI itu, pintu gerbang itu belum dibuka. Wah, itu di Jogja ya Bunda? Iya, di SMKI Jogja. Waktu itu belum dibuka, terus saya daftar itu dapat nomor urut 001. Wah, awalnya sendiri Wah, Bunda iya. ya. Itu tahun angkatan berapa Bunda? Itu saya daftar mulai tahun berapa ya? 85. Wah, Ya. inilah teman-teman Iya. alumni SMKI ya Bunda ya? Ya, SMKI Jogja. Jadi waktu itu yang daftar sekitar 200-an, Wow. yang diambil dua kelas, jadi 44 kali 2, jadi 88. Saya nomor urut pendaftaran 001. Awal banget. Iya. Saking semangatnya. Ya, Iya. juga sih Bunda biar nggak ngantri-ngantri banyak Bunda. Wah, terus Bunda kok bisa sih tahun 90-an ketika Bunda kan aslinya Kulon Progo, sekolah belajar dunia kesenian juga Iya. di sana. Kok bisa ketika tahun 90-an itu Bisa bisa bergabung dengan Sanggar Seni Dharma Budaya ini Ya. Bunda? Waktu SMKI kan ada kelas 4 itu ada tugas PKL ya. Oh, Nah, itu saya PKL di Padepokan Seni Bagong. Nah, waktu PKL itu ada acara lustrum atau reuni cantrik mentrik. Jadi se-Indonesia bahkan ada Asia juga di situ. Nah, disitulah kami ketemu sama seseorang, yang cantrik dari mantan cantrik dari Pasuruan. Tapi hanya sekedar kenal gitu ya, hanya sekedar kenal. Nah, setelah itu kami, karena mungkin itu Tuhan sudah mengendaki ya, saya jodohnya itu, makanya saya tahun 91 itu menikah dan akhirnya diboyong ke Pasuruan. Jadi pertemuan ketika di sana ya Bunda ya? Ya. Dalam event kesenian juga. Ya, itu gitu. saya ketemunya tahun 88 dan saya sudah terus nggak ketemu ya. Setelah itu saya meneruskan di Padepokan itu ada kelas namanya grup kesenian profesional. Nah, saya ikut di situ. Terus saya sudah nggak nyambung lagi ya, cuma kenalan biasa ya. Nggak nyambung lagi. Terus akhirnya saya sama Pak Bagong diminta untuk membantu di sana. Dibantu sebagai asisten di Padepokan. Wah. Juga di samping jadi asisten saya juga belajar di sana, belajar gratis. Belajar gratis, jadi asisten dan tidur di sana, makan di sana. Baru tahun 91 saya nikah di Boyong ke sini. Itu yang PSBK yang di Jogja itu yang
yang didirikan oleh Pak Bagong itu ya Bunda? Iya, iya. Yang sampai sekarang juga dipegang Pak Butet itu Pak. Ya, sekarang kan sudah jadi yayasan. Oh. Iya. Tuh teman-teman. Sejarahnya Bunda Sejarah bisa kok hadir, bisa hadir di Kota Pasuruan ya, ini. terutama di Sanggar Seni Dharma Budaya. Dharma Budaya. Setelah mengulik-ngulik sejarah Bunda hadir di Kota Pasuruan, terutama di Sanggar Seni Dharma Budaya. Dengar-dengar nih Lis, dulu itu koreografer yang menciptakan tari-tari yang karyanya Sanggar Seni Dharma Budaya itu Bunda juga. Oh. Jadi saya sama Holis itu pingin tahu Bunda karya Bunda. apa aja yang sudah Bunda hadirkan ya, di Bunda. Dharma Budaya ini Bunda. Iya. Jadi ceritanya gini, tahun 91 itu saya datang itu langsung saya dapat tugas untuk menggarap. Waktu itu namanya bukan Festival Karya Tari ya, tapi Pekan Budaya. Pekan Budaya. Budaya. Oh, yang Jadi, sekarang itu namanya ganti. Festival Karya ya Tari. sekarang kan lebih fokus, misalnya Festival Karya Tari, Festival apa itu lagu daerah. Kalau dulu itu namanya Pekan Budaya. Jadi pekan itu kan 1 minggu ya. Seminggu itu ada kegiatan macam-macam. Ada banyak festival gitu. Nah, waktu itu saya ditugasi untuk menjadi koreografer waktu itu Pekan Budaya bidang apa festival tarinya. Ya. Tapi waktu itu karena kami notabene itu dari gaya Yogyakarta, bahkan kan di sini kan Jawa Timuran saya nggak tahu sama sekali. Jadi masih apa ya, meraba-raba. Dan keberhasilan itu memang betul ya, prosesnya. Jadi kalau kita berkarya itu kalau ingin berhasil ya harus melewati proses itu. Tidak ada karya itu yang instan terus berhasil, itu tidak ada. Itu saya alami. Jadi saya mulai tahun 91 sampai tahun 98 karya saya festival tidak pernah berhasil. Berarti mulai tahun kedatangan Bunda sampai tahun 98, berarti itu masih belum ya Bunda ya? Belum, dan saya masih apa ya, mencari-cari. Saya kepingin apa ya, jadi gimana sih rasanya tari Jawa Timuran itu seperti apa. Jadi saya belajar itu, mengikuti pelatihan dan lain sebagainya, biar saya bisa merasakan gerak Jawa Timuran seperti ini gitu. Ya. Baru ketika di tahun 99-nya Bunda? Nah, tahun 99 itu waktu itu saya membuat karya judulnya Tari Merabior ya. Itu bersyukur itu masuk 10 penyaji terbaik, dan Kota Pasuruan mendapat kehormatan untuk mengikuti pembukaan tari PON 2000 di Sidoarjo di GOR waktu itu. Wah. Keren. Ya, mulai tahun itulah Sanggar Seni Dharma Budaya terus sedikit demi sedikit. Setiap tahun kita selalu memboyong apa ya, trofi. Setiap tahunnya Bunda? Iya, setiap tahun. Wah, tepuk tangan dulu teman-teman. Wah, jadi sebenarnya juga harus butuh proses ya Bunda ya? Proses. Ya. 7 tahun penantian. Ya. Apalagi Jogja dengan Jawa Timur itu sangat berbeda ya Bunda? Ya, jadi bahkan saya sendiri itu sempat ada yang mengejek dan menghina saya. Nggak kira menang, nggak kira berhasil, wong Singgara wong Jogja, bilang gitu. Jadi tapi dengan apa ya, dengan ejekan, dengan olokan seperti itu tidak apa ya, membuat saya down. Justru saya malah semangat, karena itu kan saya harus bisa membuktikan. Motivasi. Ya, ada motivasi di situ. Dan sampai sekarang pun Bunda kemana-mana masih membawa nama Kota Pasuruan, teman-teman. Tangan. Wah. Terus Bunda, sebenarnya perbedaan nih Bunda ketika tari seperti yang dulu dengan zaman yang sekarang udah modern gitu Bunda. Yang paling berkesan tentang suka duka ketika dulu, antara dulu dan sekarang yang menjadi perbedaan. Dan saat berproses terutama bagi Bunda itu apa Bunda? Kalau apa ya, perbedaannya. Iya Bunda. Perbedaan saat berproses. Jadi
dulu saya kalau berproses itu mungkin setiap koreografer mempunyai teknik masing-masingnya. Jadi kalau saya lebih baik misalnya ada waktu 1 bulan karena kesibukan anak-anak, ada yang kuliah dan lain sebagainya, terus akhirnya kerencil. Lebih baik saya dalam waktu 2 minggu bisa full kita latihan, kita proses. Itu kalau cara saya. Jadi terus dan lain sebagainya. Itu lebih apa ya, efisien bagi saya waktu itu. Ya, karena sekarang ini apa ya, perkembangan metode dan lain sebagainya, terus kreativitas anak muda sekarang lebih oke ya, karena ditunjang dengan akademiknya ya. Karena kalau saya kan istilahnya saya hanya mengenyam kreativitas itu di SMKI dan di Padepokan Seni Bagong. Jadi saya kalau apa ya, mengatakan saya tuh koreografer bonek, bondo nekat. Koreografer bonek. Jadi waktu apa ya, contohnya ya waktu itu Kota Pasuruan dikategorikan dalam Gatra Budaya Madura. Saya kaget nih, tari Madura sing koyo ngopo dan lain sebagainya ya. Jadi saya hanya sekedar apa ya, ada bonek itu tadi. Saya apa ya, berkarya ini dengan bonek saya itu ya, akhirnya apa? Saya nggak sengaja dan saya tidak nyangka ya. Waktu Gatra Budaya Madura saya justru mendapatkan gelar Paramanatya Gatra Budaya Madura. Jadi itu apa ya, tarian terbaik di Gatra Budaya Madura. Ya waktu itu saya membuat tari Praben Leter ya, Praben Leter. Saya nggak nyangka ya, saya jangan nyangka dengan kostum yang sederhana, karena saya memang untuk karya Praben Leter itu saya menggambarkan seorang gadis desa yang sedang menyapu halaman, tapi dengan apa ya, letternya itu agak genit-genit gimana dan lain sebagainya. Makanya kostum saya nggak ada bling-bling dan lain sebagainya. Justru saya mendapat 3 nominasi waktu itu. Ya, pertama 3 penata tari terbaik, terus 3 penata rias busana terbaik, sama 4 sama 3 sama penyaji terbaik, sama Gatra Paramanatya Gatra Budaya Madura. Wah. Keren. Wah, itu kan berbicara tentang tadi kita mengulik ya, bagaimana proses Bunda ketika pindah juga ke Kota Pasuruan. Jadi kalau Bunda, menurut Bunda kesan yang paling berkesan gitu Bunda ketika berada di Kota Pasuruan, tentunya dengan budayanya Kota Pasuruan yang berbeda, dengan orang-orang yang seperti ini budayanya gitu Bunda, yang paling berkesan ketika berproses dengan dunia tari ini menurut Bunda itu apanya Bunda? Pengkaryaan Bunda selama berkarya. Yang saya berkesan ya, tentang proses apa tentang karya? Tentang proses. Kalau bisa tentang karyanya juga ya. Jadi kalau yang berkesan masalah proses ya, di sini tuh di Pasuruan tuh uniknya. Jadi karena saya sebelum di Pasuruan kan saya di Padepokan. Jadi kita kalau proses itu nggak ingat waktu ya. Kalau di Padepokan itu bisa 24 jam itu kita bisa berproses dan tidak ada masalah gangguan dan lain sebagainya ya. Maksudnya gangguan itu mengganggu lingkungan masyarakat ya. Tapi kalau di sini kan daerahnya kan lain ya. Jadi dengan keterbatasan waktu kita proses, kita kan nggak bisa proses larut malam dan lain sebagainya. Nah disitulah itu kesan yang membuat saya tuh ya sangat berkesan sekali. Itu yang pertama. Untuk ya masalah karya ya, terutama karya saya yang paling berkesan itu ya tari Praben Paseser ya.
Jadi sebelum Prabenletter saya mencipta tari sebelum Prabenletter saya mencipta tari Praben Paseser. Jadi di mana karya yang pertama kita dimasukkan dalam Kusgatra Budaya Madura ya Praben Paseser itu. Jadi masalah iringan dan lain sebagainya itu keunikannya, dan itu membuat saya sangat berkesan gitu. Soalnya beda dari yang sebelumnya Ya, gitu juga Bunda ya. sebelumnya kan karya saya kan iringannya selalu gamelan, pure gamelan, paling tambah terbang dan lain sebagainya. Nah, di situ banyak sekali perkusi dan lain sebagainya. Itu sangat berkesan. Oh, jadi sebenarnya juga dari situ Sanggar Seni Dharma Budaya juga mulai mengembangkan ketika tentang gerakan ataupun sama musik-musiknya itu juga Bunda. Ya, mulai di situ kita berkembang, terutama masalah warna musiknya juga ya, dimana ada kentongan, ada duk-duk, ada perkusi yang lain, bahkan ada tom dan lain sebagainya, itu kita manfaatkan. Nah, di situ kita mulai ada ya istilahnya apresiasi yang lebih gitu. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman. Wah, dalam kondisi seperti ini gitu kan Cik ya. Saat pandemi juga Bunda sebenarnya sangat disayangkan juga untuk adik-adik, teman-teman. Kadang ada juga yang komen Bunda, aku kangen latihan gitu. Kangen sama suasana sanggar juga gitu. Ya. Kalau dari Bunda harapan nih Bunda. Harapan untuk dalam kondisi seperti ini, untuk Sanggar dan untuk Kota Pasuruan ataupun untuk semuanya ke depannya juga Bunda. Ya, harapan saya yang pertama ya mudah-mudahan untuk dalam hal ini anak-anak tetap walaupun dalam situasi yang seperti ini, kalau rindu ya silahkan anak-anak melihat-lihat YouTube dan lain sebagainya. Ya, terus untuk kedepannya mudah-mudahan ini segera berlalu. Amin. Jadi corona segera pergi dari dunia ini, sehingga kita sebagai pekerja seni ini segera dapat berkarya lebih leluasa dan bisa ketemu dengan anak-anak, bisa berlatih, dan untuk Sanggar Seni Dharma Budaya segera bisa eksis lagi. Walaupun ini ya tetap eksis ya, walaupun eksisnya itu nggak seperti dulu, tapi kita sedikit lebih bisa eksis. Itu harapan saya seperti itu. Oke. Itu teman-teman juga dapat pesan dari Bunda, tetap jaga kreativitas ya Cik ya. Ya, walaupun di rumah aja. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang masih tetap stay, tetap di channel Dharma Budaya ini, dan terima kasih juga kepada Bunda telah menyempatkan waktu. Iya. Sama-sama. Sebelum kita akhiri dulu Cik, kita akan mulai passwordnya lagi Cik. Iya, untuk membangkitkan semangat para penonton di rumah. Mungkin setelah nonton ini, oh ya aku tak gerak-gerak. Meskipun gerak-geraknya sambil kecil, tidur. Walaupun rebahan tetap gerak. Yang penting gerak. Oke. Yuk. Oke. Marmoyo. Mari ngomong budaya. Terima kasih teman-teman.